Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa yufarriqa bihi bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratil mustaqim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bertemu di Masjid Nurul Hidayah ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah, menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian. Yang sebelumnya, mari kita mulai kajian pada malam hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan ngaji kitab Tafsir Ahkam Rawai'ul Bayan, dan kita telah memasuki pembahasan baru, yakni tema kita yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah Faridatus Siyami 'alal Muslimina. Jadi kewajiban berpuasa terhadap kaum muslimin. Ini temanya mestinya sebelum Ramadan kemarin. Tapi ternyata sampainya ke pembahasan tentang puasa Ramadan ini setelah bulan apa nih? Dzulqa'dah bulan nggih. Syawal pun boten wonten. Bulan Selo. Ya, kira saya yang Jawi bulan Selo. Nggih. Bulan Selo ini banyak kurang diperhatikan oleh kaum muslimin, bahwasanya bulan Selo niku Dzulqa'dah termasuk di antara Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dikeramatkan dalam agama kita. 4 bulan yang termasuk kategori Syahrul Haram, yang mana sangat dianjurkan memperbanyak ibadah di dalamnya. Napa mawon? Napa mawon? Bulan puasa Ramadan bukan termasuk. Nggih, Ramadan istimewa, sangat istimewa bahkan. Tapi ada bulan lain yang termasuk 4 bulan istimewa. Napa mawon? Rojab niki sing nyempal kiambak nggih. Nyempal kiambak niku Rojab. Yang lain yang 3 ini berturut-turut. Mulainya nggih bulan niki. Napa mawon? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram. Dzulhijjah mangke bulan besar niku.
Ini 4 bulan haram yang insya Allah ibadah-ibadah yang kita laksanakan, termasuk saat ini, malam hari ini kita telah menunaikan perintah Allah, salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di samping 4 bulan yang utama ini, ada 1 bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disyariatkan di dalamnya ibadah yang khusus, tidak seperti di bulan-bulan yang lain, yaitu bulan Ramadan. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita. Yang akan kita kaji dalam kitab tafsir ini adalah Quran surat Al-Baqarah, mulai dari 183 sampai dengan 187 insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat terdahulu sebelum kalian juga berpuasa. Agar apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Ini dasar utama diperintahkannya kita berpuasa. Ayyamam ma'duda, yaitu pada hari-hari yang tertentu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kamu ada yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, bepergian jauh, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka boleh mengganti, artinya tidak berpuasa dan diganti pada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang memang sudah tidak mampu, ya, yutiqunahu di sini maknanya orang yang berkenan atau tidak mampu melaksanakan berpuasa. Fa'iddatun fidyatun ta'amu miskin, maka baginya membayar fidyah, yakni memberi makan orang-orang miskin. Nanti ketentuannya di pembahasan tentang hukumnya. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang melakukan tatawwu, amalia-amalia sunnah atau mensegerakan ibadah itu, maka itu baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jikalau dia tetap melaksanakan puasa, maka itu pun lebih baik baginya, kalau kamu semua mengetahui. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda, penjelas, penerang dari petunjuk-petunjuk dan pembeda. Wal furqan, pembeda di sini maknanya adalah yufarriqu bihi bainal haqqi wal batil. Dengan Al-Qur'an itu kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Wa yufarriqu bihi bainal ma'rufi wal munkar. Dan dengan Al-Qur'an itu kita bisa membedakan antara yang ma'ruf dan yang munkar. Maka Al-Qur'an namanya di sini disebutkan wal furqan, al-furqan, pembeda. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan, maka hendaknya dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa dia dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian jauh, maka dia hendaknya mengganti, boleh tidak berpuasa dan diganti pada hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian itu adalah yang mudah bagi kalian, dan Allah tidak menginginkan kesulitan menimpa kalian. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan supaya
menyempurnakan hitungan itu dan bertakbirlah kepada Allah atas petunjuk yang telah diberikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar supaya kalian menjadi pribadi yang bersyukur. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan ketika umatku, hambaku, kata Allah, bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka katakan aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku senantiasa mengijabah setiap orang yang mau meminta kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka hendaknya dia meminta kepadaku dan beriman kepadaku agar supaya mereka termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dihalalkan bagi kalian pada malam bulan Ramadan itu melakukan atau berhubungan dengan istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka ibarat sebagai pakaian bagi kalian, kalian pun sebagai pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Allah Maha tahu terhadap apa-apa yang engkau beratkan terhadap dirimu, maka bertobatlah kepada Allah dan Allah pun akan memberikan ampunan kepada kamu. Maka saat ini fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka saat ini pergaulilah mereka itu dan lakukanlah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Makan dan minumlah sampai terang bagimu al-khaytul abyadu minal khaytil aswad. Benang yang putih dari benang yang hitam, yakni minal fajr. Itu pada waktu fajar. Jadi batasan berpuasa itu awal mula kita memulai untuk berpuasa adalah ketika terbitnya fajar. Yaitu tanda-tandanya kalau dulu, zaman sekarang kita sudah terfasilitasi dengan enak sekali. Ya, sudah ada timer waktu yang insya Allah senantiasa tepat. Karena memang berdasarkan ilmu astronomi, hitungan jam, detik, bulan, dan tahun itu bisa ditetapkan. Karena itu senantiasa ajeb. Jadi kita sekarang gampang saja, tit bunyi sudah masuk subuh. Kalau zaman dulu keterangan dari Allah Subhanahu wa taala sampai terang antara garis putih dan garis hitam, benang putih dengan benang hitam. Jadi ketika waktu menjelang subuh itu jenengan sudah bisa membedakan tanpa penerangan apapun, sudah bisa membedakan mana yang benang putih dan mana yang benang hitam, maka itu sudah masuk waktu fajar. Itu caranya yang dulu, sebelum ada waktu yang sekarang sudah tinggal nunggu tit saja sudah kita sudah masuk waktu subuh. Summa atimmus siyama ilal lail, maka sempurnakanlah puasa sampai malam tiba. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan jangan kamu pergauli mereka, istri-istrimu itu, sedangkan kamu dalam keadaan i'tikaf di masjid. Tilka hududullah fala taqrabuha. Demikianlah ketentuan-ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kamu melanggarnya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menerangkan tanda-tanda kebesarannya kepada manusia supaya mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna secara umum ayat
yang menjadi pokok pembahasan kita. Sekarang kita makna secara umum. Dalam kitab ini diterangkan, yakhbarul Maula Jalla wa Ala annahu qad farada siyam ala ibadihil mu'minin. Jadi dalam ayat ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Ia telah memfardukan, mewajibkan berpuasa kepada kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Kalimatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Jadi yang betul-betul ngaku bahwasanya dia beriman kepada Allah, yang diseru oleh Allah, bukan yang lain, bukan yang ngaku-ngakunan. Karena ada orang yang dia ngaku-ngakunan saja, ngakunya beriman, tapi diseru oleh Allah, diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa, dia tidak mau berpuasa. Jadi yang betul-betul beriman diperintahkan oleh Allah supaya berpuasa. Kama faradahu ala man sabaqahum min ahlil milal, sebagaimana telah Allah fardukan juga kepada kaum-kaum sebelum mereka dari ahli-ahli agama-agama terdahulu. Jadi Yahudi, Nasrani itu juga dulu diperintahkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti ada beberapa perbedaan. Jadi antara puasa kita dengan puasanya umat nabi-nabi terdahulu. Nggih. Wa allala fardiyatuhu bi bayanin faidatihil kubra. Dan sungguh Allah telah membenarkan kewajibannya itu dengan menjelaskan beberapa keutamaan-keutamaan yang besar. Wa hikmatuhul ulia, dan hikmah yang amat tinggi. Wa hiya ayyu'adda nafsul shaim li taqwallah bi tarki syahawat. Yaitu diantaranya hikmahnya adalah kemampuan manusia, orang yang berpuasa itu dengan latihan berpuasa dia mampu karena takwa kepada Allah meninggalkan syahwat, meninggalkan keinginan-keinginan yang buruk. Al-mubahatu imtithalan li amrihi ta'ala. Ya, dengan puasa itu ia meninggalkan syahwat yang sebelumnya boleh, makan, minum dan seterusnya di siang hari bulan Ramadan. Karena menjalankan perintah Allah, dia mampu meninggalkannya. Wahtisaban li ajrin indahu, dan penuh pengharapan akan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Liyakunal mu'min minal muttaqina lillahi almujtanibina limaharamihi. Dan tujuannya tentu supaya menjadi pribadi mukmin yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah, yang meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha siyamul ladzi faradahu Allahu ala ibadihi innama huwa ayyamun muayyanat bil adad. Adapun puasa yang diwajibkan ini adalah hari-hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni wahiya ayyam Ramadan, yaitu hari-hari di bulan Ramadan. Walam yafrudullahu alaikumud dahri kullih, dan Allah tidak memerintahkan kepada kalian itu, kepada umatnya, agar berpuasa setahun penuh. Takhfifan wa rahmatan bihim. Tentu ini sebagai keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat, bentuk kasih sayang Allah. Jadi yang dalam 1 tahun 12 bulan itu hanya 1 bulan penuh kita diwajibkan puasa, tidak sepanjang tahun. Bayangkan kalau dalam sepanjang tahun, tidak usah 1 bulan, sepanjang tahun ada 10 hari saja yang diwajibkan puasa, tentu akan berat bagi kita. Tidak usah 10 hari, 3 hari saja banyak yang tidak mengamalkan. Pasti Shaumul Abyad atau Yaumul Bid dan seterusnya dalam 1 bulan.
Tapi Allah tetapkan 1 bulan penuh. Selebihnya nanti itu adalah puasa sunnah. Puasa sunnah. Wa ma'a hadhihi ar-rahmah fi siyam faqad syara'a lil marid alladhi yadurruhu as-shaum wal musafir alladhi yashaqu alaihi ayyuftara. Dan termasuk di antara rahmat Allah ini pun meskipun diwajibkan 1 bulan saja, terkhusus bagi orang yang dalam keadaan sakit sehingga memberatkan bagi dia untuk berpuasa, dan juga orang yang dalam keadaan safar berat kalau melakukan puasa, boleh meninggalkannya, kata Allah. Boleh mengganti pada saat sakit itu atau pada saat safar itu puasanya di hari yang lain, boleh ditinggalkan. Ayyaman biqadril ayyamil lati aftara fiha wa dzalika minat taisir. Itu sebanyak hari, tentu sebanyak hari yang ditinggalkan. Kalau yang ditinggalkan selama perjalanan atau selama sakit parah itu adalah 5 hari, maka nanti nyaurnya 5 hari. Nanti ketentuannya, misalnya ada muncul pertanyaan, nyaur ini ku nopo kudu berurutan 5 hari, opo oleh sito, saulan iki sito, ulan iki meneh sito, ulan iki meneh sito, opo oleh ngoten. Nah nanti ada pembahasannya juga. Tsumma akhbara ta'ala anna hadha asy-syahrul ladzi furida 'alaihim siyamahu wa syahrul ramadan. Juga Allah mengabarkan bahwasanya bulan yang Allah perintahkan untuk berpuasa di dalamnya adalah bulan Ramadan. Syahru ibtida'i nuzulil Qur'an, yaitu bulan awal diturunkannya Al-Qur'an. Al-Kitabul Azim alladzi akramallahu bihil ummatul Muhammadiyah, yaitu kitab yang sangat agung yang dengannya Allah muliakan umat-umat para pengikutnya Nabi Muhammad. Ini jelas nih. Semua yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita niki kudu cedhak marang Al-Qur'an. Bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan pertama menurunkan Al-Quran, itu dipilih oleh Allah sebagai bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain, yaitu bulan Ramadan. Nabi yang diturunkan Al-Quran kepadanya menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi ketuanya, pemimpinnya para nabi dan para rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang kemudian diturunkan Al-Quran berkewajiban atas syariat-syariat yang ada di dalamnya adalah umat Muhammad, umat terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian itu adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Jelas kita ini yonopo ini umat terbaik. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada kita. Bahkan jaminan Allah, kata Nabi SAW dalam hadis diperintahkan Iqra'ul Quran fa innahu jaa yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran itu, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat, memberikan pertolongan bagi orang yang mau membacanya, yang senantiasa berdekatan dengan Al-Quran. Dan termasuk di antara upaya-upaya kita dekat dengan Al-Quran itu tentu yang saat ini kita lakukan ini, kita mempelajari Al-Quran. Dan lebih khusus kita pelajari ayat-ayat ahkam, ayat-ayat kaitannya dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Quran. Ini penting. Pernah suatu ketika, ini kula cerita sedikit. Suatu ketika Nabi memasuki Masjid Nabawi, itu didapati 2 kelompok.
Satu kelompok sing pengajian kaya awake dhewe ngeten iki. Satu kelompok dia sedang berdoa kepada Allah, sedang memohon berdoa kepada Allah. Yang satu di kelompok pengajian membahas hukum-hukum Allah. Ini masyhur, dijadikan muqaddimah di banyak kitab-kitab para ulama. Hadis niki. Kata Nabi SAW, Nabi pada saat itu berada di dua pilihan. Nimbrungi kira-kira teng pundi Kanjeng Nabi niki. Kemudian Nabi berkomentar, kalau orang berdoa itu ada dua kemungkinan. Kalau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Dan bisa jadi juga tidak, kata Nabi SAW. Tapi kalau orang yang mengkaji hukum-hukum Allah, pasti turun rahmat Allah kepada dia. Maka Nabi pun bergabungnya kepada orang-orang yang pengajian itu. Kemudian Nabi bersabda, innama bu'istu mu'alliman. Saya ini loh diutus ben ngajar. Nah, ini jadikan muqaddimah di banyak kitab-kitab para ulama. Pentingnya menuntut ilmu. Tentunya majelis ilmu itu adalah majelis yang dipilih oleh Rasulullah SAW daripada majelis dungo-dungo. Nah, ini penting. Oke, kembali lagi. Quran ya, yang dengannya umat Muhammad, Nabi Muhammad itu menjadi mulia. Faja'alahu dusturan lahum. Dan Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman bagi mereka. Wa nidhaman yatamassakuna bihi fi hayatihim. Dan menjadi undang-undang yang mereka itu berpegang teguh dengannya dalam hidup mereka. Fihin nur, di dalamnya ada cahaya, wal huda dan petunjuk, wad diya dan juga kilau, wa wasabilus sa'adah, dan Al-Qur'an itulah adalah jalan kebahagiaan. Liman arada ayyasluku tariquha, bagi orang yang betul-betul menginginkan berada di jalur kebahagiaan itu. Maka kunci satu-satunya adalah Al-Qur'an. Kita berjalan di atas garis-garis yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Nah, itu jalan menuju kebahagiaan. Waqad aqaddal bari siyamu hadzal syahr, dan Allah telah menetapkan berpuasa pada bulan ini. Li'annahu syahru tanazzalur rahmah al-ilahiyah 'alal ibad. Karena bulan itu di samping diturunkannya Al-Quran, menjadi bulan diturunkannya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Wa annahu ta'ala la yuridu bi'ibadihi illa al-yusra was-suhula. Nah, ini bagian dari rahmat Allah itu. Allah menginginkan dalam menjalankan ibadah yang diperintahkannya itu kepada hambanya, yaitu kemudahan, keringanan, bukan kesulitan. Nah, ini bahkan ini di kita di Muhammadiyah itu dijadikan satu kaidah. Dalam kaidah manhaj tarjih itu, idza ta'arada, kalau ada perselisihan antara dua pendapat yang sama-sama benar, sama-sama memiliki dasar yang kuat, perhatikan, ini jadi kaidah di kita di Muhammadiyah itu, maka diutamakan yang lebih mudah. Satu ini agak sedikit memberatkan, satu ini mudah, maka yang mudah ini yang diambil. Dalam manhaj kita seperti itu. Kenapa? Karena memang jelas, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu dalam kita menjalankan syariatnya menginginkan yang mudah, yang ringan, bukan yang menyulitkan. Ini penting. Tapi kadang ada orang yang memaksakan mengambil pendapat yang berat sebenarnya, tapi ya kembali lagi kepada kemampuannya. Li'annahu syahru tanazzulur rahmatillahi 'alal ibad wa annahu ta'ala yuridu bi ibadihi illal yusra was-suhulah. Lidzalika faqad abaha lil marid. Nah, ini yang keterangan tadi ya. Karena itulah
Allah telah betul-betul memberikan kebolehan khususnya bagi orang yang sakit, wal musafir al-iftar fi ayyam Ramadan, dan orang yang bepergian jauh yakni berbuka atau tidak puasa pada hari-hari di bulan Ramadan. Kemudian summa bayyana ta'ala annahu qarib. Nah, di dalam ayat-ayat tadi diselipi di luar tentang syariat puasa. Kalau kita jeli ya, dari ayat 183 perintah puasa sampai 187 isinya semua itu tentang syariat atau ketentuan-ketentuan puasa di bulan suci Ramadan. Tapi ada satu ayat yang Allah selipkan di dalamnya sama sekali tidak berkaitan dengan puasa. Tapi kata para ulama tetap berkaitan. Yaitu apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan ketika hambaku bertanya tentang aku kepadamu wahai Muhammad, katakan pada dia, inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku senantiasa mengijabah orang-orang yang berdoa ketika dia berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ya, maka harus mengikuti ketentuan dan jalan Allah supaya mereka menjadi kaum atau umat yang mendapatkan petunjuk. Kata para ulama, sirinya adalah bahwasanya bulan suci Ramadan itu adalah di antara bulan dikabulkannya doa. Dan ini dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang masyhur. Ada 3 golongan, 3 orang yang kata Nabi SAW doanya itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti diijabah. 1, al-imamul adil, pemimpin yang bijaksana. Ini kalau kita dikehendaki oleh Allah, qadarullah ya, kita dipilih menjadi pemimpin ya. Kalau di Muhammadiyah ya pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah sampai pimpinan pusat. Apapun nikung ya, atau instansi-instansi tertentu, kepala sekolah, kepala bagian ini itu, kapolsek, kapolres dan sebagainya. Kalau kita menjadi pemimpin yang adil, jaminannya dari Rasulullah SAW, doa kita itu makbul. Allah ya akan mudah menerima doanya pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, as-shaim idza shoma, orang yang berpuasa ketika dia berpuasa. Orang yang berpuasa itu apa? Doanya antara Allah dan dia itu tidak ada hijab, tidak ada pembatas. Kemudian yang ketiga itu orang-orang yang dizalimi, terzalimi. Hati-hati kalau kita pernah menyakiti orang, okay. Kemudian dia merasa terzalimi dengan perkataan kita atau perbuatan kita, ya, itu doanya makbul. Hati-hati, jangan mudah menzalim, berbuat zalim. Orang yang dizalimi itu doanya tidak ada hijab. Ya, hati. Ya, niki. Nah, sirinya ayat ini ya diselipkan oleh Allah dalam ayat-ayat perintah puasa adalah menunjukkan bahwasanya di bulan suci Ramadan itu nanti adalah bulan untuk berdoa. Kedekatan Allah dengan kita khususnya di bulan suci Ramadan ini betul-betul sangat dekat. Ya, karena tadi jelas keterangannya bahwasanya bulan suci Ramadan itu adalah tanazzalur rahmah, bulan diturunkannya rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini bagian terakhir ya. Wa qad yassara ta'ala ala ibadihi wa abaha lahum at-tamatta' bin nisa'i fi layali Ramadan. Dan Allah memberikan kemudahan bagi kita dalam syariat puasa kita itu. Di antara kemudahannya apa? Malam harinya tetap kita diperbolehkan apa? Berhubungan dengan istri-istri kita. Dan ini bedanya di antaranya dengan puasa-puasa umat terdahulu. Kalau umat terdahulu selama perintah puasa siang malam nggak boleh dekat-dekat sama istrinya.
Nah kita boleh. Ini kita boleh. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Malam di bulan suci Ramadan itu boleh bagi kalian mendekati atau berhubungan dengan istri-istri kalian. Nah menariknya Allah gambarkan pasangan suami istri itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Sekarang tak tanya, ini penting supaya tahu kita itu diibaratkan oleh Allah seperti pakaian terhadap pasangan kita. Mereka pakaian kita, kita pakaian mereka. Sekarang saya fungsi pakaian niku nopo? Yang pertama ada fungsi yang betul-betul fungsional, ada yang kedua itu fungsi estetika. Ini yang penting harus dipahami. Yang pertama fungsional, pakaian itu jelas menutup aurat. Aurat itu apa? Sesuatu yang tercela atau menjadi cacat yang kita itu menjadi malu kalau terlihat, sehingga kita menutupinya dengan pakaian kita. Itu aurat namanya. Nah dalam kita mengarungi bahtera rumah tangga itu ada aurat-aurat yang mestinya kita tutupi. Dan ini peran penting sebagai suami maupun istri sama. Nggak boleh kita umbar-umbar masalah pribadi kita itu kepada orang. Ini aurat dalam rumah tangga. Kita itu pakaian atau aurat pasangan kita. Ternyata bojoku ngene. Ternyata bojoku ngene. Diceritani nang kanca-kancane, enggak boleh. Haram. Kita harus menjadi pakaian bagi dia. Fungsi yang pertama adalah menutupi kejelekan masing-masing. Kemudian yang kedua fungsi estetika. Jadi pakaian itu fungsinya supaya kita itu pantas. Dengan pakaian yang kita gunakan itu pantas. Sama, kita sebagai suami harus berlaku perbuatan yang betul-betul pantas sebagai suami terhadap istri dan juga istri terhadap suami. Ini penting. Ya, di samping sebatas menutupi kekurangan masing-masing, kita juga harus memantaskan. Ya. Kita sebagai pakaian yang betul-betul pantas untuk dia. Jangan membuat pasangan kita itu malu. Jangan membuat pasangan kita itu tidak enak dalam lingkungannya dengan adanya kita. Sini misalnya. Ini termasuk diantaranya. Kama abahalahum at-ta'am wasyarab. Sebagaimana Allah bolehkan kepada mereka yaitu makan dan minum. Wa qad kana dzalika min qabli muharraman alaihim. Dan ini sebetulnya katanya dalam keterangan dalam kitab ini bahwasanya sebelumnya perintah puasa sebelumnya itu mengharamkan yang demikian itu. Bergaul dengan istri baik siang, lebih-lebih siang dan juga malam di bulan puasa. Atau di hari diwajibkannya puasa. Walakinnahu ta'ala abaha lahum at-ta'am wasyarab wasyahwatul jinsiyah minal istimta' bin nisa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di malam bulan Ramadan itu membolehkan makan dan minum, dan kita menyalurkan syahwat kita, diantaranya apa? Berhubungan dengan pasangan-pasangan kita. Liyadharu fadlahu alaihim, supaya apa? Ini semakin jelas kepada kita apa? Keutamaan yang telah Allah berikan kepada kita. Puasa kita itu di antara puasa umat-umat terdahulu, niku puasa pun paling ringan. Paham ya? Tapi kita kadang merasa berat. Padahal puasa kita itu dibanding dengan perintah puasa terhadap umat-umat terdahulu itu paling ringan. Termasuk diantaranya kata Nabi SAW, sahur kalian itu, tolonglah puasa kalian itu dengan sahur, karena itu yang membedakan kalian dengan orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi dulu, ya,
Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa itu enggak boleh sahur. Nah, kita oleh sahur. Bahkan afdolnya nopo? Mengakhirkan sahur. Nih. Itu enak banget gitu ya. Puasa kita itu enak banget dibanding umat-umat terdahulu. Umat terdahulu ketika diwajibkan puasa malam nih gak oleh guyon karo istrinya. Nah, kita boleh. Nah, itu perbedaan. Dan ini bagian dari rahmat. Mestinya kita dengan diperintahkan puasa Ramadan itu di samping gembira dan juga bersyukur dan betul-betul sungguh-sungguh menjalankan ibadah itu bulan suci Ramadan. Karena keutamaannya sangat luar biasa. Wa rahmatuhu bihim wa qad syabbahal mar'atu bil libas alladhi yastarul badan. Dan Allah mengumpamakan ya pasangan itu dengan pakaian yang menutupi badan. Fahiya satlur rijal wa sakanun lahu. Karena sesungguhnya istri itu adalah seperti pembatas atau penutup bagi laki-laki dan tempat tinggal baginya. Wa huwa satrul laha. Dia pun sebaliknya sama. Katanya Abdullah bin Abbas, maknahu hunna sakanul lakum wa antum sakanul lahun. Abdullah bin Abbas menafsiri ayat hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna itu hunna sakanun lakum wa antum sakanun lahun. Kalian itu tempat tinggal, mereka itu tempat tinggal bagi kalian dan pun kalian sebaliknya tempat tinggal bagi mereka. Wa abaha ma'asyiratuhunna ila turun fajri. Dan boleh ya menggauli mereka sampai terbit fajar. Sumastasna min umumin ibahal mubasyaratahunna waqtul i'tikaf. Tapi ya dibatasi ya, bolehnya mubasyarah atau menggauli mereka itu sampai kita i'tikaf. Kalau kamu melakukan i'tikaf maka enggak boleh bergaul dengan istri. Li'annahu waqtun tabattala wa inqita'u lil ibadah. Karena itu waktu yang khusus kita itu ya bersama Allah. Jadi kita enggak boleh ya tercampur dengan embel-embel keinginan-keinginan yang merusak hubungan intim kita dengan Allah Subhanahu wa taala saat i'tikaf. Jadi i'tikaf itu waktu kita itu betul-betul sama Allah, Pak. Sanes pindah tempat tidur, nggih rata-rata banyak di kampung saya itu nggih i'tikaf 10 hari terakhir. Bekto kasur, bekto selimut, nggih bekto bantal. Itu pindah tempat tidur. Sanes i'tikaf. Tapi kalau diniatkan i'tikaf ya salah. Tapi ibadahnya nggih ibadah tilem niku wae. Nggih. Kalau tilem niku diniatkan ibadah, ya jadi ibadah. Karena dengan tidur itu kita bisa meninggalkan apa? Maksiat. Kemungkinan maksiat yang bisa kita lakukan ketika kita terjaga itu bisa kita hindari kalau kita tertidur. Nah, ini luar biasanya agama kita itu. Nggih. Kalau tidur kita niatkan memang mendapatkan ridha Allah, jadi pahala tidur kita itu. Meninggalkan maksiat. Daripada terbangun isine nopo ngomongi wong dan segala macam. Niki mending turu. Summa khatama ta'ala hadhil ayah al-karimah bitahdzir man mukhalafatun awamirihi. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan tahdzir, ancaman bagi orang-orang yang menyelisihi perintah-perintahnya. Wartikabul muharramat wal ma'asi, dan dia melakukan hal-hal yang diharamkan dan bermaksiat. Allati hiya hududullah. Dia dikatakan apa? Hududullah, musuhnya Allah. Wa qad bayyanahu li ibadihi hatta yajtanibuha, dan sudah diterangkan oleh Allah ya kepada hambanya sampai betul-betul dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan itu. Wa yaltazamu bitamassuk bi syariatillah liyakunu minal muttaqin, dan melazimkan Allah dengan syariatnya supaya kita itu termasuk hambanya yang betul-betul takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini pembahasan ya, makna al-ijmali, makna secara umum tentang ayat atau syariat puasa. Niki Isa jam pinten saniki, Pak? Kirang pinten? Oh, 3 menit, umpun. Ini belum pembahas asbabun nuzul ya. Insyaallah pertemuan yang akan datang bulan depan ini membahas tentang asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, dan dilanjutkan dengan hukum-hukum. Ini banyak nanti ini ya. Persoalan-persoalan hukum kaitannya dengan ibadah puasa. Ini perkiraan nanti ada sampai Al-Hukmul Khamis Asyar, ada 15 hukum. Ini kaitannya dengan ibadah puasa Ramadan dalam kitab ini. Ini mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.